Setelah tak sengaja menemukan pesan WhatsApp Papa di ponsel ibu itu, aku sempat marah pada kedua orang tuaku. Aku mengurung diri di kamar, sampai Papa dan Mas Doni datang menjelaskan. Kami juga tidak tahu apa yang terjadi padanya. Ya, Malik datang ke kantor saya sendirian dan dia hanya tanya soal kamu. Saat saya tanya apa yang terjadi selama ini, dia hanya diam. Saya mau info ke kamu. Dia yang larang, kata Mas Doni ketika kami berempat telah duduk bersama. Ibu duduk di sebelahku, sedikit gugup, sementara Papa duduk di sebelah Mas Doni. Setelah sekian lama, akhirnya Papa dan Ibu bertemu lebih lama dari biasanya. Papa juga tanya, "Ya, tapi Malik bilang itu sudah gak penting. Sudah berlalu. Dia sudah memberi keterangan di kantor polisi dan yang ia akui hanya soal penembakan itu. Dia memang tertembak di punggung. Tapi bagaimana dia bisa selamat dan akhirnya muncul? Papa juga belum tahu," tambah Papa berusaha meyakinkanku. "Kenapa Papa gak tanya sama polisi? Mereka kan teman Papa," tukasku. Papa menghela napas. "Ayari, ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Papa juga tidak mau. Itu kepentingan penyelidikan yang harus dirahasiakan. Kita harus menunggu, paling tidak sampai persidangan ulang nanti." Namun, aku tak menyerah. Aku harus menemui Kak Malik. Sebuah alamat ku dapat dari Papa yang terlihat jelas sangat ragu dan terpaksa saat memberikannya. Lalu Papa meminta Mas Doni dan Mindy menemaniku. Alamat itu berada di kota lain, kota yang belum pernah kudatangi. Tapi aku tetap kukuh untuk segera pergi dan menemuinya. Mobil sewaan yang dikemudikan Mas Doni memasuki jalan kecil berbatu dengan pepohonan hijau di kiri kanannya. Tanganku terangkat, meraih pegangan pintu, sekedar menyeimbangkan tubuh yang terbawa goyangan mobil yang melindas bebatuan. "Ini perkebunannya Malik." "Iya," kata Mas Doni menjelaskan tanpa menoleh. Ia tetap lurus menatap ke depan, berkonsentrasi menyetir. Mindy yang biasanya banyak bicara, diam tak menimpali sejak kami turun dari pesawat tadi siang. Tiap kali aku melirik ke belakang, ia melihat keluar jendela mobil. Sepertinya, ia juga memikirkan banyak hal. Ternyata inilah perkebunan milik Kak Malik. Perkebunan luas berisi aneka macam tanaman dengan sebuah rumah kayu di tengah-tengah bukit. Mobil berhenti tepat di depan pintu pagar menuju rumah kayu itu. Aku melompat turun dan begitu keluar, wajahku disambut oleh dinginnya hawa pegunungan. Segar. Kuedarkan pandangan ke sekitar perkebunan itu dan tersenyum sendiri. Tempat ini cocok untuk dijadikan sebagai venue latihan maraton. Jalan tanah yang cukup lebar untuk dilewati sebuah mobil nampak mengular mengelilingi perkebunan luas ini. Aku melihat tampak beberapa orang terlihat dari kejauhan. Mereka sedang bekerja. Mas Doni dan Mindy juga keluar, berdiri di sebelahku. "Saya cari Malik dulu ya. Sepertinya rumahnya kosong. Kalian duluan aja naik ke sana," kata Mas Doni sembari menunjuk rumah kayu itu. Aku hanya mengangguk. Bersama Mindy,
Kami berjalan menuju rumah. Tidak terlalu jauh, tapi sedikit menanjak karena rumah itu berada tepat di bukit. Saat naik tangga teras, aku langsung jatuh cinta pada rumah bercat putih ini. Ketika berbalik, aku tak bisa menyembunyikan kekagumanku. Masya Allah, ini pemandangan $1.000.000. Pemandangan indah perkebunan luas dengan kehadiran beberapa hewan yang seperti dibiarkan bebas berkeliaran. Beberapa kuda terlihat di kejauhan. Tak jauh dari kumpulan kuda itu, aku bisa melihat ada sekumpulan domba sedang merumput. Dari tempatku berdiri, terlihat sebuah bangunan besar yang di sekitarnya banyak pekerja. Seseorang berjalan menuju bangunan itu. Itu Mas Doni. Aku mengenali warna bajunya. Ia tampak mengangkat tangan, menyapa para pekerja yang menyambutnya penuh semangat. Aku dan Mindy asyik memperhatikan Mas Doni yang sedang bicara sampai tak sadar ada seseorang yang membuka pintu rumah. "Kalian siapa?" Suara di belakang kami membuat aku dan Mindy menoleh kaget. Seorang gadis berambut pendek berdiri di depan pintu yang terbuka separuh, menatap kami heran. Untuk sesaat, kami saling bertatapan, membaca situasi. "Saya Mindy dan ini Ayari," kata Mindy buru-buru menjelaskan nama kami berdua. Wajah datar dan keheranan itu seketika berubah mendengar nama kami. Tidak, tepatnya ia terkejut usai mendengar namaku. Tatapannya lurus tertuju padaku saja. "Kalian, kamu." Ia tampak kehabisan kata-kata, lalu bergerak sedikit menyamping, melihat ke arah belakang kami. Mas Doni sedang menuju rumah ini, dan seseorang berlari cepat di depannya. Ini pemandangan yang selalu kuinginkan, yang kudoakan dalam setiap sholatku. Melihat Kak Malik berlari mendatangiku. Seperti dulu, napasnya tak terdengar terengah-engah saat ia melangkah pelan mendekatiku. Aku tak berani bergerak, juga tak berani berkata apapun. Aku takut ini hanya mimpi semata yang akan hilang begitu aku mengeluarkan suara. Jadi aku diam, menunggu dan hanya menatapnya. Tapi Kak Malik melewatiku, mendekati perempuan berambut pendek itu dan meraih tangannya. Sebelum menoleh padaku dan Mindy. "Halo Ayari." "Halo Mindy. Apa kabar?" sapa Kak Malik sambil tersenyum. Wajahnya begitu biasa, nyaris tak emosi berarti. Mengingat pertemuan terakhir kami yang tak biasa. Aku ingin membalas sapaan itu. Tapi mataku tak bisa lepas melihat dua tangan yang bertautan di depanku. "Siapa perempuan ini?" "Kami baik, Kak." "Kakak gimana? Kok gak kirim kabar?" "Astaga Kak, kami semua kira kalau kakak." "Kak Malik sudah." Mindy maju, menyalami tangan Kak Malik dengan rasa haru yang tak bisa ia sembunyikan. Matanya berkaca-kaca. Kak Malik hanya mengangkat bahu, sambil menjabat tangan Mindy. "Panjang ceritanya, Min. Nantilah kita ngobrol. Kamu sendiri sekarang gimana? Kuliah? Sudah kerja?" tanya Kak Malik. Mindy tersenyum malu. "Masih kuliah, Kak. Sekampus dengan Ayari. Tapi Ayah udah selesai. Dikit lagi wisuda." "Iya kan?" "Iya." Kali ini tatapan Kak Malik berpindah padaku.
menatapku lekat. Salahkah aku mengartikan tatapan itu sebagai tatapan rindu? Kamu apa kabar? Ayari, lama gak ketemu, sapa Kak Malik. Ia maju, menyodorkan tangannya. Tapi tangannya yang lain tidak lepas menggenggam tangan perempuan berambut pendek itu. Kuangkat wajahku dan berusaha tersenyum sebaik mungkin sambil meraih tangan Kak Malik. Bersalaman. Aku baik, Kak. Alhamdulillah. Sulit sekali menjaga hatiku agar tetap tenang. Tangan hangat Kak Malik menggenggam lembut tanganku. Hanya beberapa detik sebelum ia melepaskannya. Tangan Mindy menarikku dalam rangkulannya. Nah, kalau dia nih yang beda. Kak, sebentar lagi dia kerja. Udah kayak robot nih anak. Apa aja diikuti semua, cerocos Mindy. Salah satu alis Kak Malik terangkat. Oh ya, baguslah. Itu bagus, ujarnya sambil mengangguk-angguk. Terus ini siapa? Kak, tanya Mindy sambil melirik ke arah perempuan berambut pendek yang menunduk malu-malu itu. Ia tak menyembunyikan rasa ingin tahu di wajahnya. Tepat saat itu Mas Doni sudah tiba di teras. Melangkah ke dekatku. Kak Malik menatap wajah perempuan itu sebentar, sebelum kembali menoleh sambil tersenyum pada kami. Istri, ini istri saya, Erni namanya. Perempuan di sebelah Kak Malik mengangguk, lalu menyodorkan tangannya. Sekuat tenaga aku kembali mengulurkan tangan dan berjabatan dengannya. Ernita. Tapi kalian bisa panggil saya Erni saja, ujar Erni dengan suara lembut. Senyum, senyum. Jangan lenyap dari wajahku. Tetaplah tersenyum. Ayari, kamu bisa melakukan apapun selama senyummu. Aku menatap lurus pada Kak Malik. Tetap tersenyum, meski tak yakin bisa bicara. Bibirku terasa kaku dan hatiku bergetar hebat. Aku berusaha bertahan. Sebelum akhirnya aku mempertemukan kedua tanganku. Saling menekan kuku-kuku ke kedua telapak tanganku. Cuma begini, sakit di hati tak terlalu terasa. Sentakan kecil membuatku kedua tanganku terpisah. Mas Doni menatap tajam padaku sambil memaksa tetap memegang salah satu tanganku.